Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara mahasiswa, bapak-bapak, ibu dosen? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai bab 1 penelitian. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menulis atau akan menulis skripsi, tesis, disertasi S1, S2, S3. Jadi ada pedoman yang harus diperhatikan dalam merancang bab 1 penelitian Anda. Jadi pada bab 1 ini nanti akan tergambar keseluruhan penelitian. Pembaca akan mengerti kalau bab 1 Anda bagus dan mewakili semua kata-kata yang nantinya ada dalam penelitian Anda. Setelah Anda mendapatkan sebuah judul penelitian dan itu telah di-ACC oleh pembimbing Anda, maka langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan yaitu yang pertama, cari kajian literatur, artikel jurnal dari situs-situs yang terpercaya. Bukan situs sembarangan. Kenapa harus situs yang terpercaya? Karena pada situs yang terpercaya telah disaring secara ketat. Jadi cari artikel-artikel, jurnal-jurnal dari situs terpercaya yang bisa Anda jadikan untuk kajian literatur atau kajian relevan penelitian Anda. Ditambah lagi dengan buku-buku penunjang yang terkait dengan judul yang Anda teliti. Ditambah dengan buku-buku penunjang yang terkait dengan judul yang Anda teliti. Anda bisa menemukan literatur dari buku, dari skripsi, tesis S2, disertasi S3 itu barangkali di perpustakaan kampus Anda, di perpustakaan jurusan, di perpustakaan fakultas, di perpustakaan tingkat universitas. Bisa dicari di situ. Silahkan Anda baca. Kemudian Anda bandingkan. Anda cari apa yang dibicarakan di situ. Apakah di situ Anda temukan nantinya keunikan ataupun ada pertentangan mengenai judul yang ingin Anda angkat. Misalnya karya ilmiah A membahas tentang ABCD, karya ilmiah B dengan judul yang sama menghasilkan hasil penelitian mungkin sama atau berseberangan. Nah, jadi Anda temukan di mana uniknya, di mana hal spesial, sehingga Anda bisa menjadikan itu untuk
keunikan pada karya ilmiah Anda, baik itu skripsi Anda, tesis, disertasi. Ya, jadi mencari literatur, kajian teori, kajian relevan yang terpercaya untuk merancang bab 1. Selanjutnya, dalam menulis bab 1, cara penulisan perhatikan SPOK. SPOK yang baik. Kalimat Anda harus baik. Mulai dari permasalahan secara umum, secara garis besar, kemudian ke permasalahan yang agak kecil lagi, agak spesifik, seperti segitiga terbalik. Jadi nanti akan menghasilkan sesuatu yang spesifik, segitiga terbalik. Kemudian Anda tampilkan juga fenomena-fenomena, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian Anda pada bab 1 ini. Kaitkan dengan literatur atau jurnal-jurnal yang Anda baca. Kaitkan dengan itu. Dari analisa Anda membaca skripsi, membaca tesis, membaca disertasi, dikaitkan di mana kelebihannya, di mana keunikan dan sesuatu yang spesial. Jadi dikaitkan di situ, di fenomena. Fenomena pun bisa dibuat secara umum, secara khusus, dan lebih khusus. Sehingga bab 1 Anda menarik. Pada bab 1, selain Anda uraikan fenomena, Anda tentukan fokus penelitian Anda kemana. Kemana fokusnya penelitian Anda. Jadi di situ tergambar jelas pada fokus penelitian. Jadi misalnya Anda meneliti X dengan Y atau dengan Z. Jadi tentukan fokusnya kemana. Selanjutnya, setelah ditentukan fokus penelitian Anda kemana, Anda tentukan apa manfaat yang bisa diambil dari penelitian Anda ini. Manfaatnya bagi Anda sendiri, bagi instansi, tempat Anda meneliti atau tempat Anda kuliah, atau tempat Anda menimba ilmu pengetahuan. Terus bagi peneliti lanjutan. Bagi peneliti lanjutan untuk sebagai bahan referensi mereka. Jadi pada bab 1 Anda harus menggambarkan dengan jelas di situ. Dari yang umum menjadi yang khusus secara baik, secara tata tulisnya SPOK yang baik. Ditunjang dengan literatur terpercaya. Nah, itu kuncinya. Kumpulkan literatur terpercaya, buat semenarik mungkin. Dan di penghujung latar belakang Anda buat sistematika penulisan, sehingga pembaca akan mengetahui apakah di bab 1 bagaimana ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan di bab 2 ada kajian teori, landasan berpikir. Di situ ada bab 2. Kerangka konseptual.
Jadi pada bab 1 itu harus tergambar secara keseluruhan penelitian Anda. Nanti setelah Anda selesai sampai bab 5, lihat lagi bab 1 untuk menyempurnakan bab 1. Apa sebenarnya yang telah Anda temukan dari penelitian Anda itu. Diperbaiki lagi kalimatnya. Jadi bab 1 itu menjadi gambaran singkat, padat, jelas, berkualitas, bagus, sehingga pembaca tertarik, sehingga pada bab 1 sudah tergambar semuanya, bab 2-nya seperti apa, metodologinya seperti apa, hasil dan pembahasannya seperti apa, kesimpulannya seperti apa, implikasinya seperti apa, dan saran pun akan tergambar dengan baik. Jadi kuncinya kumpulkan literatur, artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal atau kajian relevan yang terpercaya, sehingga karya ilmiah Anda, baik itu skripsi, tesis, disertasi yang Anda tulis menjadi berkualitas. Mungkin ini pembahasan yang bisa saya berikan pada video ini. Kalau Anda bermanfaat, kalau Anda merasa bermanfaat, silahkan di subscribe, like, and share. Tunggu video saya selanjutnya. Saya Andi Mulia Guci dari Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi